Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 mengenai penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah saya di SMP Negeri 1 Sindangkerta. Sebelum kita lanjut, kita selayang pandang dulu ya. Ini profil singkat saya. Nama saya adalah Ahmad Rifal Faulin. Saya CGP angkatan 8. Di sekolah saya guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 1 Sindangkerta di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa sih itu aksi nyata. Aksi nyata ini merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan bentuk praktik pemahaman Anda terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Nah, di sini khususnya mengenai modul 1.1 yaitu pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, berikut adalah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu adalah pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Nah, kodrat ini tidak terlepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu lebih ke rasa atau sifat yang dimiliki oleh anak. Sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa merubah sifat anak, tetapi kita bisa memunculkan sifat-sifat baik lainnya yang nanti akan berguna untuk siswa kita. Kemudian ada juga kodrat alam. Ketika kita mendidik atau kita memberikan pelajaran atau pendidikan, nah pendidikan tersebut harus sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian pendidikan juga harus berhamba kepada siswa atau berpihak atau berpusat terhadap siswa. Gunanya nanti untuk menumbuhkan budi pekerti seperti cipta, rasa, karsa, dan raga. Kemudian pada pemikiran filosofis juga di sini ada asas trikon. Apa itu? Yang pertama adalah kontinu. Yang kedua adalah konsentris, yang kedua adalah konvergen, dan yang ketiga adalah konsentris. Dan pendidikan juga adalah sebagai landasan dalam membentuk suatu kebudayaan atau peradaban yang diinginkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga, sekolah ini adalah sebagai taman siswa. Taman di sini maksudnya sebagai tempat bermain atau suatu tempat yang menyenangkan untuk siswa. Siswa tersebut disebut sebagai among dan gurunya sebagai pemula. Kemudian ada istilah petani dan tanamnya. Jadi guru itu ibarat seperti petani dan siswanya ibarat tanamannya. Nah, ketika petani merawat jagung harus sesuai dengan karakteristik jagung. Tidak bisa petani ini merawat jagung seperti merawat padi. Begitu pula kebalikannya. Nah, jadi di sini siswa memiliki keunikan yang beraneka ragam. Itu bagaimana kita mensiasatinya dalam memberikan pelajaran. Kemudian selanjutnya pembiasaan yang menumbuhkan budi pekerti. Di sini ada pembiasaan yang dilakukan di sekolah saya, khususnya di SMP Negeri 1 Sindangkerta. Yang pertama itu ada upacara bendera. Salah satunya sering dilaksanakan setiap hari Senin. Selain hari Senin juga mungkin ketika memperingati Hari Pendidikan Nasional dan hari besar lainnya. Nah, upacara ini akan menumbuhkan sikap siswa atau sikap nasionalis pada siswa, kemudian membentuk karakter yang kuat dan disiplin serta cinta terhadap tanah air. Kebiasaan selanjutnya ada gerakan literasi sekolah atau disingkat GLS. Nah, GLS ini gunanya atau bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem membaca atau literasi yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah. Nah, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pembiasaan lainnya ada 7S. Kalau di tempat lain mungkin kita mengenal ada 5S ya. Ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, di Sindangkerta, di SMP Negeri 1 Sindangkerta di sini dikenal sebagai 7S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, sholawat, dan sinak kesatu. 7S ini pertama bertujuan untuk mengembangkan kepribadian baik peserta didik. Peserta didik akan mempunyai rasa hormat dan memiliki belas kasih, suka menolong, sehingga akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, harmonis, dan damai, agar antar semua
warga sekolah. Nah, ditambahkan di sini sholawat agar warga SMP Negeri 1 kita menjadi pribadi yang gemar bersolawat. Kemudian ada PPK atau penguatan pendidikan karakter. Nah, PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati atau etik, olah rasa, estetik, dan olah pikir literasi. Dan olahraga kinestetik ini mirip seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada rasa, karsa, raga. Kemudian dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sini diantaranya seperti mungkin lebih ke, kalau PPK itu di sekolah saya lebih ke agamis, seperti mungkin pembiasaan sholat duha seperti itu. Kemudian ada juga dilaksanakan setelah pada Jumatan. Jadi di sini melaksanakan ya, namanya imtak seperti itu. Nah, biasanya bergiliran antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Kemudian ada sekolah saya memiliki suatu program, karena di sekolah saya sering juara itu dari olahraga dan dari seni. Maka sekolah mengeluarkan suatu program yang namanya obsesi atau olahraga berjaya, seni berprestasi. Nah, obsesi ini adalah salah satu program di SMP Negeri Surakarta yang mana bertumpunya pada olahraga dan seni yang selalu menjadi juara. Bahkan terakhir ada yang menjadi juara nasional, yaitu pada olahraga tradisional waktu di Bali, juara 1. Kemudian obsesi juga bertujuan menumbuhkan cipta rasa karsa dan raga yang sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, pembelajaran di kelas yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kita bahas dulu nih dari kata pendidikan menurut filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ada kata dasar di sini menuntun. Pembelajaran yang saya lakukan sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah dengan berkolaborasi atau membentuk kelompok dalam praktikum IPA. Nah, pembelajaran berkolaborasi ini akan memberikan kesempatan siswa untuk mandiri dan bebas berekspresi. Hal ini sesuai dengan pendidikan, yaitu berhamba kepada siswa atau berpusat terhadap siswa. Di sini siswa diberi kesempatan untuk mandiri. Nah, ketika diberikan kesempatan untuk mandiri, jadi siswa menjadi tertantang untuk menemukan sendiri materi yang sedang dipelajari nih. Kemudian proses ilmunya juga menjadi lebih tertata baik dan siswa pun mendapat pengalaman yang baik. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tidak harus dengan siswa belajar saja, tetapi juga tentang bagaimana siswa mendapat pengalaman belajarnya. Selain itu juga, siswa menjadi senang dan menimbulkan rasa penasaran yang tinggi untuk menggali lebih dalam dari materi yang dibahas ini. Bagaimana dalam kehidupan sehari, kemudian bagaimana terhadap perubahan zaman atau tentang zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah merupakan taman siswa atau tempat yang menyenangkan. Nah, refleksi dan kesimpulan dari aksi nyata ini. Yang pertama, siswa mendapat kebebasan dan kemandirian dalam memperoleh ilmu. Kemudian siswa juga menjadi lebih aktif dan lebih percaya diri. Suasana kelas juga menjadi lebih menyenangkan. Kemudian meningkatkan keingintahuan siswa untuk menggali lebih dalam materi. Siswa menjadi lebih tahu tentang alam dalam kehidupan sehari maupun dalam tantangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofian Kurnia Nugraha. Saya sebagai guru PKN di SMP 1 Surakarta. Saya akan memberikan testimoni kepada teman sejawat saya, Pak Ipa,
yang sudah mengikuti CGP ya. Ya, beliau menurut saya sangat menyenangkan sekali, terutama dalam belajar di kelas dengan mengikuti guru penggerak. Ternyata dalam proses pembelajaran kelihatannya anak-anak sangat menyukai beliau dan pelajarannya mudah dimengerti. Juga anak-anak merasa nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran. Itu merupakan contoh positif bagi saya sebagai guru yang ingin lebih baik ke depannya. Juga selain itu, dalam rapat-rapat beliau juga memberikan masukan-masukan positif kepada sekolah, memberikan masukan-masukan positif sehingga akan menimbulkan ke arah yang lebih baik sekolah ini, ke arah kemajuan yang lebih baik. Mungkin itu saya yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di sekolah saya di SMP Negeri 1 Sinakerta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.